Hampir 500 meter di bawah tanah, sebuah ekskavator bekerja di tambang di Lower Saxony. Pukul 5.15 adalah waktu para penambang berangkat kerja. Ross telah berada di sini selama 16 tahun. Dia bekerja sendiri selama 6 jam sehari. Selain lampu overhead dan intake, tidak ada sumber cahaya lain. Misinya adalah mengangkut garam dari A ke B. Kotak logam di punggungnya adalah alat penyelamat gas. Ini menjengkelkan untuk membawanya dan Ross tidak pernah menggunakannya. Tetapi ketika kebocoran gas terjadi di bawah tanah, itu memberi para penambang 1 jam ekstra untuk bernafas. Tambang garam dianggap paling aman dalam profesi pertambangan. Tapi masih akan ada bahaya. Itu jatuh dari tanah ke kedalaman 500 meter di bawah tanah. Hanya butuh 1 menit, garamnya tertiup angin. Sekarang saatnya menunggu Ross membawa mereka pergi. Dia turun ke lubang dan berjalan selama 5 menit lagi. Disinilah Ross bekerja. Mulai sekarang, Ross akan sendirian dalam kegelapan, hanya dengan garam dan ekskavator perusahaan. Ekskavator berbobot 60 ton, hampir sebanyak 50 mobil kecil. Harganya juga lumayan. Diameter ban 2 meter. Ini mengkonsumsi 40 liter bahan bakar per jam. Peti itu bisa memuat setidaknya 20 ton barang penting. Dia menempati lorong sambil berjalan. Ross menyukai mesin besar. Baginya, kesepian dan kegelapan tidak begitu membosankan dan membosankan. Berkendaralah dari tempat parkir ke tambang garam yang berjarak 3,5 km. Tambang garam yang dibom memiliki berat antara 1.400 dan 1.600 ton. Tujuan Ross adalah mengeluarkan mereka di penghujung hari. Untuk melakukannya dengan baik, penting untuk tidak menyekop garam terlalu besar. Jika tidak, akan ada masalah selama transportasi ke atas. Sekop pertama dimulai sekarang. Sulit untuk menyekop karena jarak pandang yang terbatas. Gemuruh mesin adalah satu-satunya gerakan di sini. Ross ingin agar loader 510 tenaga kuda tidak lepas kendali. Setelah 20 ton pertama digali, Ross mengemudikan ekskavator selama 2 atau 3 menit, membongkar semua garam saat pintu dibuka. Dari sini garam diangkut dengan ban berjalan. Setelah beberapa hari proses pendahuluan akan diolah menjadi garam meja atau garam industri. Selama transportasi, Ross harus memeriksa dari waktu ke waktu. Untuk kapal sebesar itu tidak bisa menemui lubang. Ini memiliki diameter 1,2 meter. Untuk menghindari kemacetan, Ross harus mendobraknya. Dengan menjatuhkannya satu persatu di tanah dengan well loader. Untuk kedua kalinya, blok garam ini berhasil dipecahkan. Dengan cara ini, garam dapat diangkut dengan lancar. Mandor yang bertanggung jawab atas shift akan datang 2 kali sehari. Kantornya berada di bawah tanah, berjarak 3,5 km. Komunikasi di antara mereka adalah melalui radio. Jika sesuatu terjadi, dia akan segera datang. Selain Ross, yang tidak bisa melihat siapapun. Setelah 2,5 jam bekerja, saatnya istirahat. Ross juga harus sendirian dalam kegelapan. Tidak ada wifi, tidak ada telepon, hanya keheningan dan keheningan mutlak. Kemudian dia kembali ke tambang garam dan menyekop sisa garam. Muat ke titik bongkar. Pekerjaan pengiriman membutuhkan waktu 6 jam untuk diselesaikan. Ross mengemudi bola-balik sebanyak 73 kali hari ini. Namun angka ini bukanlah yang terpenting baginya. Yang penting kamu sudah menyelesaikan pekerjaannya. Setiap hari, penambang harus berjalan di jalan yang gelap. Pulanglah dalam gelap. Semua sangat menantikan untuk melihat cahaya. Setelah shift ini selesai, peledakan akan dimulai lagi. 1.500 ton garam akan menunggu Ross dan portirnya lagi.